Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang elastisitas dan hukum Hooke. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu elastisitas beserta manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Oke, postulat dari hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis suatu pegas, maka pertambahan panjang akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat persamaannya dari hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Ya, misalkan di sini ada suatu pegas, kemudian pegas ini didorong oleh suatu benda, maka pegas ini akan mengalami yang namanya perapatan ya. Jadi pegas ini merapat ya. Awalnya dia masih dalam keadaan merenggang, kemudian didorong oleh suatu benda, dia akan merapat. Ya, persamaannya adalah F sama dengan K dikalikan delta X. K ini apa? K ini adalah konstanta suatu pegas. Jadi kalau jenis konstanta pegasnya berbeda, maka nilai elastisitasnya pada suatu benda tersebut juga akan berbeda. Kemudian delta X ini apa? Delta X ini adalah perubahan jarak dari awal ya, kemudian perubahan jarak akhirnya. Jadi ada jarak mula-mula dan ada jarak akhirnya. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada tanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan adalah arah. Ya. Bagaimana arah maksudnya? Ketika kita mendorong suatu benda ke arah ke kiri, maka pegas ini akan bergerak arah ke kanan ya. Jadi tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa ketika suatu benda diberikan oleh suatu gaya, maka gerak bendanya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan ya. Contohnya dari simulasi yang ini, ketika benda didorong, maka pegas akan terdorong ke kanan. Oke, inilah postulat dari hukum Hooke, sangat sederhana, sangat mudah untuk kita pahami. Setelah kita memahami persamaannya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas, ya kalau konstanta pegas berarti simbol variabelnya adalah K. Ditekan sehingga pegas yang panjangnya, jadi panjang mula-mula pegas itu 5 cm, bertambah panjang menjadi 2 cm. Besar gaya pegas yang dialami adalah, jadi kita kalau ketemu soal seperti ini tinggal langsung memasukkan dari persamaan hukum Hooke ya. F sama dengan negatif K dikalikan delta X. Karena nilai-nilai variabelnya sudah ada di soal, konstantanya sebesar 40 dan perubahan panjangnya jangan lupa kita kurang ya. Panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Panjang akhirnya 2 cm, kemudian panjang mula-mulanya 5 cm. 2 dikurang 5 itu negatif 3 cm. Negatif 3 cm ini kita rubah ke dalam bentuk meter, itu dibagi 100 ya. 3 dibagi 100 sama dengan negatif 0,03. Tinggal kita substitusi ke persamaan dari hukum Hooke ya. Negatif 40 dikalikan negatif 0,03, sehingga kita dapatkan nilai gayanya adalah sebesar 1,2 Newton. Oke, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Sekarang kita masuk bagaimana susunan dari hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini dia dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada susunan seri dan ada susunan paralel. Biasanya nanti di dalam beberapa soal digabung nih susunan seri dengan susunan paralel, atau kita kenal sebagai susunan seri paralel pegas. Tetapi kalau misalkan kita sudah paham yang bagaimana seri, yang bagaimana paralel, maka kita tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soal seri paralel pegas. Oke, pertama ini kita akan membahas susunan seri pegas ya. Pemahaman yang pertama, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar dan gaya tarik yang dialami pegas penggantinya. Jadi gaya tariknya sama besar yang dialami tiap pegas. Oleh karena itu, F1 sama dengan F2 sama dengan F3, tergantung berapa jenis pegas yang ada ya. Kalau misalkan kita lihat dari contoh yang
saya berikan di sini ada dua pegas. Artinya apa? Gaya yang dialaminya itu sama besar. F1 sama dengan F2. Kemudian pemahaman yang kedua, kita lihat bahwa di sini pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap pegas. Ya, berarti kalau pertambahan panjangnya nilainya delta X sama dengan delta X di 1 ditambah delta X2 ditambah seterusnya. Jadi setiap pegas penggantinya itu pertambahan panjangnya merupakan totalnya ya, masing-masing dari pegas itu sendiri. Di mana untuk menentukan persamaan konstanta pegas pada susunan seri, persamaannya adalah yang ini, 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya, tergantung ada berapa jenis pegasnya atau konstanta pegasnya. Ya, masih cukup sederhana, masih cukup untuk dipahami oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jika konstanta masing-masing pegas 600 Newton per meter, maka hitunglah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi di sini ada 3 konstanta pegas ya, ada K1, ada K2 dan ada K3. Kemudian di sini digantungkan massa senilai 6 kg. Oke. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Kalau pertambahan panjang berarti ini kita masuknya ke persamaan hukum Hooke ya. F sama dengan K dikalikan delta X ya. Jadi kita yang ditanyakan pada soal ini adalah delta X-nya, pertambahan panjangnya dia berapa. Pertama ya, kita tulis dulu persamaan dari susunan seri ya, 1 per Ks. Karena di sini ada 3 pegas, maka 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ya. Tinggal kita masukkan nilainya ya, 1 per Ks sama dengan, karena di soal udah dijelaskan bahwa jika konstanta masing-masing pegas itu bernilai 600 Newton per meter. Jadi tinggal kita masukkan nilainya, 1 per 600 ditambah 1 per 600 ditambah 1 per 600. Karena nilai penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung kita jumlahkan ya. Ini 1 tambah 1 tambah 1, jadi nilainya 3. Jangan lupa kita balik ya, kita balik bagaimana? Ks-nya di atas, satunya di bawah. Jadi 600-nya di atas, 3-nya di bawah. Jadi kita dapatkan nilai konstanta seri 600 dibagi 3, nilainya adalah 200 Newton per meter. Ya, setelah kita dapat nilai konstanta totalnya pada pegas tersebut, kita masukkan ke persamaan dari hukum Hooke, F sama dengan negatif K dikalikan delta X. Ya, tanda negatifnya tidak perlu kita masukkan di dalam matematis karena negatif ini hanya menunjukkan arahnya saja. Arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Oke, berarti untuk mencari delta X ya, gaya dibagi dengan konstanta. Gayanya berapa? Gayanya itu adalah ini ya, F sama dengan W. Ya, F itu sama dengan W. W ini apa? W ini adalah massa dikalikan gravitasi. Massanya berapa? Massanya 6, gravitasi itu 10 ya. Berarti kita dapatkan F-nya itu sebesar 60 Newton. Tinggal kita masukkan 60 dibagi konstanta yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 200. 60 dibagi 200. Sehingga kita dapatkan pertambahan panjang pada masing-masing pegas itu adalah 0,3 meter. Bisa dipahami ya oleh teman-teman semua? Oke, ini susunan seri. Bagaimana susunan paralel? Kita lihat bahwa gaya tarik pada pegas pengganti F itu sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Artinya masing-masing pegas itu gayanya dijumlahkan, F1 sama dengan F1 ditambah F2 pada susunan paralel. Kemudian yang kedua, pertambahan panjang tiap pegas sama besar dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan pegas penggantinya. Ya. Jadi pertambahan panjangnya masing-masing pegas itu dia sama. Delta X1 itu sama dengan delta X2 sama dengan delta X yang ketiga ya, dan seterusnya. Karena susunannya adalah paralel. Ketika di sini delta X-nya 4, maka di sini juga 4 ya. Ini konsep-konsep yang harus dipahami oleh teman-teman semua.
Kemudian bagaimana mencari konstanta total pada susunan paralel? Kalau ingin mencari konstanta total pada susunan paralel, tinggal kita masukkan nilai persamaan yang ini, tinggal kita jumlahkan K1 ditambah K2 ditambah K3. Sehingga kita dapatkan persamaannya. Soalnya adalah, ini contoh soalnya ya. Ini ada 3 pegas identik disusun seperti gambar. Bebannya tuh sebesar 21 Newton, digantung pada ujung bawah pegas, menyebabkan sistem pegas bertambah panjang 10 cm. Oke, pertambahan panjangnya 10 cm, berarti beratnya 21 Newton. Berarti di sini kita tulis persamaannya W sama dengan 21 Newton. Kemudian ya, pertambahan panjang pegasnya adalah 10 cm ya. 10 cm ini jangan lupa kita konversi ke dalam bentuk meter ya. Nah, 10 cm ini 0,1 meter ya. Tadi berat bebannya adalah 21 Newton, dimana untuk mencari konstantanya ya, itu adalah F dibagi dengan delta X. F nya 21, delta X nya 0,1. Berarti 21 dibagi 0,1 hasilnya 210 Newton per meter ya. Yang ditanya adalah hitunglah konstanta masing-masing pegas ya. Berarti nilai konstanta masing-masing pegasnya berapa ya. Karena di sini susunannya seri, kita masukkan persamaan kita yang di sini tadi, bahwa Kp-nya K1 ditambah K2 ditambah K3. Konstanta totalnya sebesar 210 ya, 210. Di mana 3 pegas ini identik ya. Kalau identik kita tulis K saja, K ditambah K ditambah K, karena nilainya identik atau sama. Kp ini konstanta totalnya sebesar 210. Jadi kita dapatkan 210 sama dengan 3KK ditambah K ditambah K, itu hasilnya 3K. Dan nilai K-nya berarti 70 Newton ya. 210 dibagi 3. Berarti nilai konstanta masing-masing pegas itu sebesar 70 Newton. Makanya di sini 70 ya ditambah 70 ditambah 70 sama dengan 210 Newton. Sesuai dengan konsep kita tadi bahwa ya, gaya tarik pada pegas pengganti itu sama dengan total gayanya. Jadi total gayanya itu harus kita jumlahkan sehingga mendapatkan konstanta totalnya. Oke ya, masih mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Mungkin cukup sampai di sini video materi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.